Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab lagi nih pertanyaan dari kolom komentar. Bang, gue mau nanya, kemarin saya telat bayar hampir 3 bulan. Nah, dari leasingnya saya bayar via online nggak bisa, katanya diblokir. Toto ada DC ke rumah dan ajak saya ke kantor dan bla bla bla. Tiba-tiba saya disuruh tanda tangan untuk alasan cek mesin dan kunci dan STNK saya diambil. Rampasan nih maksudnya ya. Tapi saya lihat di salah satu kreator kalau di blog bayar saya lewat ATM virtual dan saya coba lunasin 3 bulan. Terus untuk masalah unit saya gimana? Apakah bisa langsung diambil? Karena kan sudah saya lunasin cicilan 3 bulan ini. Oh, maksudnya kendaraan ditahan kali ya. Jadi ada satu masalah, mungkin sekitar 2 bulanan, hampir 3 bulan tuh nggak dibayar-bayar. Nah, begitu dia mau ada rezeki mau bayar kok diblokir. Sekedar informasi juga, ada beberapa perusahaan leasing yang memang kayak gitu. Jadi kalau udah 2 bulan lebih nggak kebayar, kita nggak bisa bayar lewat online. Maksudnya online tuh kayak lewat apa, kantor pos, atau kita bayar lewat Alfamart atau Indomaret gitu ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya ya. Seperti misalkan Tokopedia itu biasanya juga menyediakan. Tapi kalau udah di atas 2 bulan, ada beberapa perusahaan yang memblokir sistem itu, jadi kita harus datang ke kantornya langsung, atau ada juga yang harus lewat virtual account. Tapi kalau lewat virtual account ATM itu kita biasanya harus bayar sekaligus sama denda-dendanya. Nah, sedangkan kalau kita datang langsung, biasanya kita bisa bayar hanya pokok hutangnya aja, jadi dendanya nggak kita bayar dulu gitu ya teman-teman ya. Nggak usah kita bayar lah, maksudnya bisa kayak gitu, kita negosiasiin. Jadi kita bayar 2 bulan, kita keterlambatan 2 bulan, kita bayarnya 2 bulan dulu gitu sistemnya. Terus jadi permasalahan setelah dia bayar 3 bulan itu udah lunas dong, cicilan 3 bulan itu masih ada tinggal beberapa bulan lagi. Cuman untuk saat ini secara apa, secara sistem kreditnya udah lancar lagi nih, si kreditnya itu udah mulai lancar lagi hitungannya kan. Nah, tapi masalahnya unitnya itu ada di perusahaan leasing itu ditahan ini kan, karena STNK-nya diambil. Terus gosok mesin atau apa tadi ya, STNK saya diambil, terus dicek mesin segala macam sama dia, mungkin dicocokin kali ya, takutnya ada dari STNK itu ada apa, blok mesinnya ditukar atau apa segala macam, jadi dicocokin maksudnya gitu mungkin ya. Nah, saya juga kurang tahu, soalnya setahu saya kalau unit diambil ditarik itu sebenarnya pihak apa namanya, pihak leasing itu sebenarnya nggak bisa main serta merta langsung narik kendaraan itu. Saya pernah bahas tentang ini di konten saya sebelumnya tentang apa, kendaraan ditarik kita harus kayak gimana. Nah, jadi saya bahas lagi di konten kali ini, saya jelasin ya. Jadi perusahaan leasing itu nggak bisa serta merta langsung main ambil unit kalau misalkan kita macet selama 2 bulan 3 bulan atau lebih gitu. Karena apa? Karena leasing itu juga untuk menarik ada SOP-nya yang resmi sebenarnya. Dia itu harus menunjukkan surat fidusia. Setelah surat fidusia itu ditunjukkan dan resmi, memang sudah didaftarkan di depan notaris, disaksikan oleh kita juga sebagai apa, pihak pemberi yang mendapatkan pinjaman. Terus sama satu lagi, dia harus daftarkan juga resmi ke kantor fidusia untuk diresmikan surat fidusia tersebut. Apa itu surat fidusia? Itu adalah surat pengalihan hak atau apa namanya, agunan lah ya, agunan kendaraan yang bergerak, dimana pihak leasing itu bisa menarik unit itu tersebut kalau kita ada cacat pembayaran atau kita wan prestasi dalam mencicil kendaraan yang kita beli secara hutang ke pihak pembiayaan atau leasing tersebut. Tapi untuk eksekusi pengambilan unit itu sebenarnya tidak dibenarkan juga oleh mata elang, yang kita biasa bilang itu mata elang ya, pihak ketiga. Nggak bisa serta-merta tarik kayak gitu aja. Karena apa? Kalau dilakukan dengan cara itu, perusahaan leasing itu sebenarnya blunder. Jadi mereka tuh kalau ketemu orang-orang yang ngerti hukum, itu bisa dituntut secara hukum, secara pidana oleh kita. Kita bisa laporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, kepada polisi. Pasalnya itu tentang pencurian. Pencurian itu kalau nggak salah 365 KUHP, atau berlapis malah. Karena yang pertama dia sama aja pencuri kan, karena dia
menarik kendaraan secara paksa di jalan ataupun di rumah kita. Misalkan dia datang ke rumah kita main tarik aja gitu, itu kalau kita nggak rela, kita nggak suka rela memberikan jaminan tersebut, itu bisa kita pidanakan loh. Karena mereka melakukan perbuatan yang pertama, masuk ke lingkungan tempat tinggal kita tanpa izin kita, tanpa kita restui, dan kita sudah usir, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang tidak mengenakan buat kita. Itu ada pasalnya, saya lupa pasal berapa, ntar saya cantumkan aja di video ini ya. Saya cari pasal berapa ya, ntar saya tampilin di sini. Terus mereka juga dapat pasal pencurian. Yang ketiga, kalau misalkan kita agunannya udah diambil oleh mereka, nah pada saat kita mau ngambil unit itu, kita pasti diwajibkan oleh pihak leasingan untuk membayar dulu biaya penarikan tersebut. Yang kedua, kita disuruh bayar denda. Jadi seakan-akan kita kayak diperas gitu. Kita diperas dan kita mendapatkan perlakuan nggak enak pasti ya. Terus kita juga seakan kayak diperas oleh mereka gitu. Itu pun ada pasalnya, karena itu seakan-akan kayak menguntungkan salah satu pihak aja. Pihak leasing itu kan pengennya untung banyak dia. Yang pertama dari cicilan per bulan itu dia udah dapat untung, yaitu adalah bunga. Yang kedua, denda dia udah dapat. Yang ketiga, penarikan oleh pihak ketiga itu dibebankan kepada kita juga. Maka dari itu ada satu pasal lagi, kalau nggak salah 368 KUHP tentang inilah menguntungkan salah satu pihak, dan juga di situ ada pemerasan juga. Nanti saya tampilkan juga di video ini ya. Silakan teman-teman baca. Itu jadi kita nggak bisa jangan cuma diem aja. Kita bisa tekan balik mereka dengan cara apa? Yang pertama, bilang aja datang ke kantornya, kalau memang mau menyelesaikan 3 bulan itu selesaikan, nggak apa-apa. Bisa nggak kalau misalnya kita kita nego lagi dengan cara bayar pokok hutangnya aja, bisa nggak? Kalau bisa bagus, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak bisa dan kita mampu untuk bayar 3 bulan plus dendanya, ya udah silahkan bayar. Terus yang kedua, kalau mereka nggak mau setelah kita bayar itu, sebenarnya kita udah punya hak untuk ngambil unit kita yang ditahan oleh mereka itu, STNK kendaraan. Itu udah hak kita, tanpa kita harus bayar biaya penarikannya itu yang dia bayar ke pihak ketiga. Itu biasa dibebankan kita sebenarnya bukan kewajiban kita untuk bayar biaya tersebut. Karena apa? Kita nggak minta kok kendaraan itu ditarik oleh pihak ketiga. Terus yang kedua, itu salah satu tindak pemerasan dari pihak leasing kepada kita sebagai nasabah. Gitu ya. Jadi kita bisa bicarakan dengan pasal 368 KUHP itu, tindak pemerasan dan juga pencurian di 365. Kalau pihak leasing menantang itu, ya udah Pak, silahkan laporkan ke pihak berwajib. Oke, langsung aja laporkan. Kalau ada buktinya lebih bagus lagi. Kalau misalnya ada bukti waktu kita lagi mau diambil motornya, bukti kalau kita udah bayar 3 bulan itu, bukti tagihannya kita laporkan juga ke pihak berwajib. Itu bisa kita laporkan langsung, mereka bisa dituntut langsung oleh kita. Apalagi setelah ke polisi itu kita juga kalau kita nilainya itu besar, sekalian aja ke pengadilan negeri. Jadi datang ke pengadilan negeri kalau kita tuh merasa dirugikan oleh pihak leasing itu, karena ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Insya Allah kita bakalan menang di situ, dan mudah-mudahan malah diberikan kemudahan untuk bisa melunasinya, atau mungkin untuk biaya damainya malah mungkin kontrak kita malah dilunasin, bisa jadi. Tapi saya nggak ngajarin buat ngemplang ya, saya ngajarin kalau namanya hutang itu tetap dibayar, tapi kita nggak wajib untuk bayar dendanya, nggak wajib bayar bunganya, kita hanya wajib bayar pokok. Kita hutang berapa ya kita bayar segitu. Kalau kita berbaik hati ya kita beri tambahan lah, karena mereka juga di awal ngebantu kita juga untuk memiliki barang tersebut. Ya kita bantulah kalau memang kita punya kebijaksanaan. Kita pernah hutang 12 juta ya kita kasih 13 juta misalkan, bonus 1 juta nih buat Bapak. Terima kasih, saya pernah dibantu untuk memiliki barang tersebut dengan pembiayaan dari perusahaan Bapak. Itu akadnya beda, bukan riba ya. Itu akadnya kita berterima kasih. Teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat yang nanya tadi. Mudah-mudahan bisa
menjadi referensi untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan buat teman-teman yang mempunyai masalah mirip seperti ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Semoga hutang-hutang kita bisa segera lunas, rezeki kita berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.